Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana al-islam mukhtara lana khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Para pimpinan, keluarga besar Lapas Kelas 2A Yogyakarta yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, puasanya lancar, insya Allah. Ya, kita sudah masuk di paruh kedua bulan Ramadan dan insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu satu kebahagiaan bagi kita semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi dan mengingatkan kita bersama-sama tentang sifat yang sangat utama dan penting untuk bisa kita tumbuhkan, kita kembangkan dalam pribadi kita masing-masing, yaitu sifat iffah. Ini bisa kita ambil jadi dari satu riwayat di dalam buku di bapak-bapak, teman-teman yang di kamar yang sudah dikopi oleh Pak Agus itu, nanti bisa dibuka di hadis yang ke-9 ya, nanti secara detail dibuka kembali. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ya, Sa'ad bin Sinan radhiyallahu anhuma, anna nasa minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Bahwasanya ada satu ketika para sahabat dari kalangan Ansor itu datang kepada Nabi dan meminta sesuatu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberi apa yang dia minta. Tsumma sa'alu fa'a'tahum. Setelah itu dia minta lagi. Ya, dan Nabi gimana? Nabi juga memberi lagi apa yang dia minta. Hatta nafida ma'indahu. Sampai kemudian apa yang ada di Nabi itu habis. Ya. Nah, faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka-mereka ketika ya Nabi memberikan apa saja yang ada di tangannya itu sudah tidak ada. Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu mengangkub. Apapun kebaikan yang ada di tanganku itu semuanya sudah saya berikan kepada kamu semuanya. Kemudian Nabi menegaskan, wa may yasta'fif, barang siapa yang bisa menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahullah, maka Allah akan memberikan kehormatan kepada dirinya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan ya, kepadanya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang mau berani untuk belajar bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidaklah seseorang dianugerahi satu anugerah yang lebih baik dan lebih luas kecuali dari kesabaran. Ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menegaskan sifat yang sangat mulia sekali. Yang pertama menegaskan kepada kita semuanya tentang kedermawanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kedermawanan beliau itu kedermawanan yang tidak ada batasnya. Jadi ketika diminta sesuatu oleh para sahabat, maka apa saja yang masih ada pada beliau itu semua diberikan. Ya, tanpa eman-eman sedikit pun begitu ya. Tidak selagi berpikir
untuk saya bagaimana seterusnya. Tetapi apa saja yang diminta itu diberikan sampai akhirnya habis begitu ya. Tidak ada lagi sesuatu yang ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betapa keluasan hati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini menegaskan sekaligus bahwa kekayaan yang sejati itu bukan banyaknya harta yang kita simpan, tetapi kekayaan yang sebenar-benarnya adalah kekayaan jiwa. Karena itu soal kedermawanan ini bukan persoalan dia kaya atau tidak kaya. Kesadaran untuk memberi sesuatu kepada orang lain itu bukan persoalan kita. Ini orang yang punya banyak uang, kita punya banyak harta, atau kita terbatas kepemilikan hartanya. Tetapi ya, kedermawanan itu adalah terdapat pada kelonggaran hati dan pikiran, keluasan hati dan pikiran untuk memberikan apapun yang dia punya sekemampuannya kepada orang lain. Nah, karena itu dalam hal ini yang namanya dermawan itu tidak hanya otoritasnya orang yang kaya, tetapi bagi siapa saja yang misalnya juga keterbatasan ekonomi, apapun itu bisa melakukan kedermawanan. Termasuk mohon maaf Bapak-bapak dan teman-teman semuanya di sini misalnya begitu ya. Jadi memberikan sesuatu atau mencontoh sifat dermawan Nabi itu tidak harus berwujud uang. Ya, bisa saja berwujud tenaga, bisa berwujud pikiran. Ya. Contoh sangat sederhana lah saja, misalnya ada jemuran pakaian teman kita jatuh misalnya gitu ya. Nah, kita dengan tulus kita ambilkan, kemudian kita tempatkan lagi pada yang semestinya. Ini contoh sederhana, kedermawanan atau kita punya kelonggaran hati. Jadi intinya kedermawanan itu adalah apa? Kelonggaran hati. Kemudian yang ketiga di sini anjuran ya, agar kita betul-betul menumbuhkan sifat menjaga kehormatan, iffah ya. Dan ini adalah satu sifat yang luar biasa ketika itu bisa kita wujudkan dalam pribadi kita. Kemudian yang keempat, kemuliaan akhlak ya, itu pada dasarnya bisa dipelajari. Untuk menjadi pribadi dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia, salah satunya misalnya dengan sifat dermawan, dengan sifat menjaga kehormatan diri, itu bisa dilatih dan dilatih. Jadi apa istilahnya, bukan sesuatu yang sudah ada, tetapi itu bagian dari proses pembiasaan dalam pribadi, dalam diri kita. Nah kemudian yang kelima, diperbolehkan memberi kepada orang lain lebih dari satu kali ya. Misalnya kita masih punya sesuatu, ada orang lain meminta, ya kita beri saja ketika kita masih punya sesuatu. Tetapi begini, di tuntunan ini juga yang bisa menjadi perhatian kita, meminta sesuatu kepada orang lain itu boleh. Tetapi kalau meminta-minta itu menjadi bagian dari profesi, itu yang tercela. Ya, ini jadi perhatian kita sekalian. Meminta sesuatu kepada teman, kepada orang lain karena itu kebutuhan darurat, kita tidak lagi memungkinkan memenuhi diri sendiri, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau setiap hari minta terus, ya ini monggo saja. Ini kalau kita misalnya tidak punya rasa malu, tapi kalau memang keadaannya semacam itu ya tidak masalah. Kalaupun toh misalnya ada orang lain yang mau memberi. Dan ini saya kira Bapak, teman-teman semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari ke depan kita diberikan sehat walafiat. Allahumma amin. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.